Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi pada mata kuliah Ekonomi Publik yang diampu oleh Bapak Ii Permana STMT terkait konsep ekonomi sebagai ilmu, serta barang atau jasa dalam ekonomi. Yang pertama yaitu pengertian dan konsep dasar ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu dan masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Konsep ini melibatkan beberapa aktor dan kegiatan utama, yaitu yang pertama, konsumen. Individu atau kelompok dengan kebutuhan dan keinginan yang harus dipuaskan. Selanjutnya yaitu produsen, pihak yang melakukan produksi untuk menciptakan barang dan jasa dengan motivasi mencari laba dan memanfaatkan peluang usaha. Selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi, terdiri dari 3 aktivitas pokok yang saling terkait. Yang pertama yaitu produksi, kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Yang kedua yaitu distribusi, kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang ketiga yaitu konsumsi, kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. 2. Ekonomi sebagai ilmu. Menurut Adam Smith, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Abraham Maslow, ekonomi adalah bidang kajian yang berusaha menyelesaikan masalah kebutuhan manusia melalui berbagai sumber ekonomi yang ada, berdasarkan teori dan prinsip dalam suatu sistem ekonomi yang efektif dan efisien. Ilmu ekonomi diklasifikasikan menjadi 3 cabang. Yang pertama yaitu ekonomi deskriptif, menggambarkan keadaan ekonomi nyata di masyarakat. Contohnya yaitu data pengangguran dan inflasi. Yang kedua ada teori ekonomi, menganalisis hubungan sebab akibat dalam ekonomi. Teori ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro, mempelajari perilaku individu dan perusahaan. Contohnya permintaan, penawaran, dan harga. Yang kedua ekonomi makro, mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Contohnya pendapatan nasional, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga ada ekonomi terapan, menerapkan teori ekonomi untuk menyelesaikan masalah praktis, contohnya kebijakan moneter dan ekonomi perusahaan. Ada perbandingan pemikiran ekonomi. Menurut aliran klasik yang dipelopori oleh Adam Smith, percaya bahwa pasar dapat mengatur diri sendiri tanpa campur tangan pemerintahan. Yang kedua dari aliran Keynesian yang dipelopori oleh John Maynard Keynes, menyatakan bahwa pemerintah perlu turut campur dalam ekonomi untuk mengatasi masalah seperti pengangguran dan inflasi. 3. Barang dan jasa dalam ekonomi. Barang yaitu benda berwujud yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Barang terdiri dari 2, yaitu barang konsumsi atau yang langsung digunakan, contohnya makanan dan pakaian. Yang kedua yaitu barang modal, digunakan untuk produksi, contohnya mesin dan gedung pabrik. Selanjutnya ada jasa, yaitu kegiatan tidak berwujud yang memberikan manfaat, contohnya seperti jasa dokter, jasa guru, transportasi, dan pendidikan. Ada kegiatan ekonomi, yang pertama yaitu produksi. Produksi yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa, contohnya bertani, memproduksi mobil, menyediakan jasa konsultan. Yang kedua yaitu distribusi. Kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, contohnya melalui pedagang, toko online, atau distributor. Yang ketiga ada konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya makan, memakai baju, menggunakan transportasi. Kesimpulan dari hasil paparan saya yaitu, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia mengelola sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan tak terbatas. Intinya, meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa oleh pelaku seperti konsumen, produsen, dan pemerintah.
Ilmu ini membantu memahami pilihan dalam menghadapi kelangkaan untuk mencapai kesejahteraan. Sekian pemaparan dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.